Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan FH. Kembali lagi bersama saya Dwi Fitri Rahmadani Panggabean di podcast FHUB. Kali ini kita membahas topik pembahasan yang sedikit berat, karena pada saat ini seringkali hukum dianggap begitu rumit dan memiliki banyak tafsir. Atau kenapa dua orang sering membicarakan terkait dengan keadilan, tetapi definisi antara keduanya sangat berbeda. Nah, tentunya kali ini kita akan membahas mengenai topik pembahasan kita yang sangat menarik, yaitu filsafat hukum. Tentunya kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh narasumber kita yang begitu hebat dan luar biasa. Beliau adalah Ibu Rika Kurniati, SHMA PhD. Beliau merupakan salah satu tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya di bidang hukum internasional. Selamat pagi Ibu Rika Kurniati, SHMA PhD. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Selamat pagi Mbak Dwi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sudah siap ya Bu ya untuk berbagi dengan sobat setiap podcast FHUB mengenai topik pembahasan kita yang tak kalah penting, yaitu mengenai filsafat hukum. Insya Allah. Sudah siap ya Bu ya. Oke. Ibu Rika Kurniati, SHMA PhD. Kita tahu Ibu bahwasannya filsafat hukum merupakan salah satu bagian dari 3 lapisan hukum. Setelah adanya dogmatik hukum dan juga teori hukum. Nah, kira-kira filsafat hukum itu apa sih Bu, dan kenapa kita sebagai mahasiswa Fakultas Hukum itu penting sekali untuk belajar mengenai filsafat hukum? Ya, pertanyaan yang sangat bagus Mbak Dwi. Jadi seringkali orang menganggap filsafat hukum itu adalah hal yang abstrak gitu ya. Dan tapi di kurikulum kita gitu, di kurikulum nasional, tidak hanya di FHUB tapi di semua fakultas hukum di Indonesia, ini menjadikan mata kuliah filsafat hukum ini adalah mata kuliah wajib. Artinya di sini mata kuliah ini penting sekali gitu ya. Nah, yang dipelajari sesungguhnya di dalam mata kuliah filsafat hukum ini adalah apa sih hakikat hukum itu sendiri. Seringkali mahasiswa di semester-semester awal ketika mendapatkan mata kuliah pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, itu sudah paham bahwasannya ada definisi hukum, tapi mengambil dari salah satu pendapat salah satu ahli yang itu dirasa merepresentasikan hakikat apa hukum itu. Nah, di filsafat hukum ini mahasiswa diajak berpikir lebih dalam lagi, tidak hanya definisi, tapi melihat apa hakikat dari hukum itu sendiri. Kemudian ini kan sering mungkin perlu kita tanya juga, hakikat hukum itu apa? Kemudian kenapa orang-orang itu mentaati hukum? Kan ini menjadi pertanyaan gitu kan, pertanyaan. Dan tentu ketika berbicara mengenai filsafat, ini kan kita melihat sesuatu sampai ke lapisan terdalam, sehingga berpikir kritis. Itu yang mungkin secara umum ketika kita membicarakan filsafat hukum itu hal tersebut, Mbak Dwi. Baik, berarti kawan FH itu bisa mempelajari filsafat hukum untuk membentuk pemikiran yang sangat kritis. Iya, betul sekali. Oke. Ibu, kita tahu bahwasannya hukum itu tidak hanya boleh didefinisikan sebagai sebuah peraturan, tetapi sebagai sebuah prinsip, norma, dan juga nilai-nilai. Nah, kira-kira di masyarakat ini peran dari filsafat hukum itu di bagian mana, Ibu? Saya rasa ini di semuanya ya Mbak Dwi ya. Jadi hukum ini selain juga kita melihat hakikat hukum, kita juga nanti di dalam mempelajari filsafat hukum ini melihat bagaimana keterkaitan antara hukum dengan moral. Jadi ada keterkaitan hukum dengan moral, kemudian hukum dengan kekuasaan, hukum dengan keadilan. Artinya semua tercakup di dalam filsafat hukum itu sendiri. Jadi ini mungkin ada kaitannya dengan sifat dari filsafat itu ya. Jadi ketika melihat filsafat, ini kan ada salah satu sifat yang utama itu adalah merefleksikan, refleksi. Jadi kritis, refleksi, sehingga harapannya setelah mempelajari filsafat hukum, mahasiswa Fakultas Hukum yang ini nanti harapannya adalah menjadi para penegak hukum di masyarakat, ini mempunyai sifat yang kritis, sifat yang reflektif akan fenomena yang ada di masyarakat itu juga.
Baik Ibu, berarti filsafat hukum ini merupakan cabang ilmu yang mencoba mencari makna paling mendasar terkait dengan hukum itu sendiri ya. Kira-kira Ibu, kita juga harus mengamini Ibu bahwa hukum itu dibuat sesuai dengan situasi, kondisi, dan juga kebutuhan dari masyarakat akan hukum itu sendiri. Nah kira-kira Ibu Rika bisa nggak menceritakan bagaimana perkembangan aliran dari filsafat hukum sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat? Iya, ini sesungguhnya ketika berbicara mengenai perkembangan filsafat hukum ini sudah sangat panjang sekali ya. Di awal-awal itu dari zaman Plato, Aristoteles, kemudian Thomas Aquinas, ini sudah ada namanya filsafat aliran hukum alam. Itu yang kemudian menjadi yang mengawali gitu ya. Ada pemikiran-pemikiran kritis yang keluar dari para filsuf, para scholars ini yang melihat hukum itu tidak boleh lepas dari moralitas. Jadi hukum itu harus juga mempertimbangkan moralitas. Itu kalau di aliran hukum alam. Kemudian berkembang ke positivisme, aliran positif hukum gitu ya, yang melihat bahwasannya hukum itu harus tertulis, dia harus tertulis kemudian dibuat oleh penguasa. Kalau konteksnya dalam bernegara dibuat oleh pemerintah. Kemudian ada sanksi yang tegas. Nah itu positifnya kemudian bergeser lagi. Setelah itu ada realisme hukum atau aliran hukum realis yang melihat bahwasannya hukum itu dinamakan hukum ketika dia sudah menjadi putusan pengadilan. Jadi melihat fenomena yang ada di masyarakat. Kemudian nanti di sekitar tahun 1970-an ada critical legal study. Ada yang menyebut ini sebagai aliran, tapi ada yang menyebut ini adalah sebagai gerakan. Nah, di sini yang menarik adalah dia critical legal study ini para scholars yang tergabung di critical legal study ini melihat hukum itu sebenarnya politik yang itu berbaju hukum. Jadi mereka tidak memisahkan antara hukum dengan politik. Karena melihat hukum itu adalah ya politik sesungguhnya, tapi berbaju hukum. Dan yang terakhir mungkin yang sekarang ini postmodernisme. Jadi bagaimana hukum ini dikonstruksi ulang lagi. Jadi melihat fenomena-fenomena yang ada di masyarakat. Oke, baik Ibu. Ketika kita melihat banyak sekali aliran hukum ya Ibu, mulai dari tadi ada hukum alam, terus juga ada critical legal study yang mungkin dari Ibu Rika sendiri itu juga menyebutkan sebagai sebuah gerakan ya. Nah, kira-kira di Indonesia itu untuk aliran-aliran tersebut lebih dominan yang mana ini Bu? Nah, ini dia menarik ya. Ketika membicarakan Indonesia ini sebenarnya kecenderungannya kemana gitu ya? Iya, benar sekali. Mungkin nanti pendapatnya berbeda-beda ini. Cuma kalau saya melihat Indonesia lebih cenderung kepada positivisme hukum. Karena kita lihat aturan-aturan ini yang ketika di masyarakat ini harus tertulis. Kan ada undang-undang. Kalau nggak ada aturannya berarti kan nggak bisa nih kena pasal gitu. Ketika ada pelanggaran berarti kan yang tertulis. Kemudian ada sanksinya dibuat oleh negara. Jadi kepastian hukum ketika berbicara positivisme itu berarti kepastian. Ini mungkin teman-teman mahasiswa ingat ya pada waktu awal-awal kuliah hukum positif, apa yang dimaksud hukum positif gitu kan. Sebenarnya hukum positif ini adalah hukum yang berlaku dan ini diambil dari positivisme hukum. Jadi kalau di awal-awal kan belajarnya hukum positif tapi belum mempelajari alirannya begitu. Oke, Ibu, kita mungkin sering kali mendengar bahwa hukum itu tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan. Hukum itu sangat berkaitan dengan kekuasaan. Nah, apakah benar bahwa hukum itu sering digunakan sebagai alat kekuasaan? Dan bagaimana kira-kira filsafat hukum mampu menjelaskan antara keduanya, antara hukum dan kekuasaan? Iya. Ya, hukum kekuasaan. Mungkin teman-teman juga sering melihat fenomena ini ya. Hukum ini dijadikan alat untuk melegitimasi kekuasaan. Benar sekali. Jadi, ya ini debatable sesungguhnya, tapi salah satunya ya mungkin kemarin debat
untuk calon wakil presiden gitu kan. Ini kan itu hukum yang kemudian dijadikan alat untuk legitimasi gitu. Tapi kita tidak berbicara politik. Tapi ini fenomena yang banyak di masyarakat. Seperti itu sih. Jadi kita lihat aturan-aturan ini ya mereka menggunakan hukum untuk melegitimasi kekuasaannya. Seperti itu. Oke, baik Ibu. Ketika kita berbicara terkait dengan tujuan dari hukum itu sendiri, kita tidak boleh melihat bahwa hukum itu hanya berdasarkan pada norma yang ditulis saja untuk mendapatkan tujuan, yaitu kepastian hukum. Karena tentunya tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch ya Ibu, itu ada 3, yaitu ada kepastian hukum, ada kebermanfaatan, dan juga ada keadilan. Nah, kira-kira bagaimana Ibu filsafat hukum itu mampu menjawab hal tersebut? Ya, ini yang menjadi salah satu concern ataupun fokus dari filsafat hukum ya. Jadi kita melihat tujuan hukum ini ya tidak hanya kepastian saja. Kalau kepastian tadi positivisme hukum, tapi dari ketiga hal tadi, kepastian, keadilan gitu, kebermanfaatan, ini mana yang paling utama? Itu mungkin juga menjadi pertanyaan sebenarnya, yang paling utama yang mana? Lagi-lagi saya bilang salah satu sifat filsafat hukum itu tidak fragmented ya. Tidak fragmented, kita tidak melihat sesuatu itu hitam putih. Kalau tidak hitam ya putih, padahal nanti bisa saja kita tidak mengetahui karena kita belum mempelajari, kita belum tahu. Tapi kalau dari pernyataan tadi, mana yang lebih diutamakan gitu ketika ada pertentangan kepastian, keadilan, kebermanfaat. Nanti ini beda-beda juga pendapatnya. Tapi ada pendapat yang menyatakan hakikat ataupun ruh dari hukum itu kan keadilan, ya. Hakikat ataupun ruh gitu ya, ruh dari hukum itu keadilan. Jadi kepastian itu penting, perlu gitu ya. Kemudian kebermanfaatan itu perlu, tapi keadilan ini yang menjadi ruhnya. Nah, ketika berbicara mengenai kemanfaatan pun nanti ada teorinya juga sebenarnya, ada aliran yang membahas hukum ini yang diutamakan itu adalah kebermanfaatannya, utilitarianisme namanya, aliran utilitarian. Aliran ini melihat kebermanfaat ini yang paling utama, jadi mereka hitungannya angka. Jadi kalau the greatest number of people, happiness itu ya the greatest happiness for people gitu. Jadi kita lihat ini yang menguntungkan, lebih banyak menguntungkan yang mana. Kemarin ada salah satu kelas saya yang kemudian kita melihat di bagian aliran ini dengan gambar. Gambarnya adalah ada satu rel gerbong kereta api gitu ya, gerbong kereta api. Kemudian nggak tahu kenapa di depan gerbong kereta api itu ada sekitar 10-an orang berdiri di sana. Kalau misalnya kereta api ini diteruskan, maka menabrak 10 orang ini. Ada opsi lain sebenarnya agar tidak tertabrak 10 orang ini, yaitu membelokkan. Tapi ketika belok gitu, ketika membelokkan rel kereta api ini ada 1 orang berdiri di situ. Nah, ini kan menarik. Kita mengorbankan yang mana nih gitu kan? Mengorbankan 10 atau 1. Perdebatannya macam-macam. Mahasiswa ada yang menyebutkan yang 1 Bu gitu kan. Loh, mereka tetap 1 pun pasti ada nilainya kan gitu. Benar. Ya. Nah, terus ada lagi yang menyebut, Bu nggak bisa kalau yang 1 itu ternyata presiden. Gimana gitu kan. Apakah kemudian yang 10 ini dilihat nanti kalau berdasarkan utilitarian tadi kan angka, kita berbicara angka seperti itu. Silakan nanti dipertimbangkan mana nih yang harus diambil gitu. Wah, berarti filsafat hukum itu sampai berpikir sedalam itu ya Bu ya. Oke, baik Ibu. Mungkin kawan FH juga sering mendengar bahwa hukum itu sebagai alat rekayasa sosial atau law as a tool of social engineering, yaitu sebuah gagasan yang dikemukakan oleh Roscoe Ponde ya. Mungkin Ibu bisa menjelaskan secara sederhana kepada sobat setia podcast FHUB, maksudnya apa? Kira-kira apakah Indonesia benar-benar bisa menjadi alat perubahan sosial atau hanya sering menjadi alat kekuasaan saja? Iya, di samping alat kekuasaan, tentu hukum ini bisa menjadi alat perekayasa sosial. Jadi sudah diteorikan
sebagai law as a tool of social engineering. Ini mungkin teman-teman podcast FH ya? Iya, kawan FH ini bisa melihat di aturan undang-undang tentang KDRT gitu ya, yang dulunya dianggap biasa karena budaya Indonesia itu patriarki, kemudian ada undang-undang KDRT, kan ada perubahan di sana. Jadi yang dianggap dulu itu hal yang biasa, dengan adanya undang-undang baru ini kan nggak boleh gitu ya. Jadi ada perubahan signifikan yang dilakukan dengan adanya undang-undang, dan tentunya ini impact-nya kan ke masyarakat, ke sosial, itu di undang-undang KDRT. Mungkin contoh undang-undang yang lain ini teman-teman bisa melihat di undang-undang korupsi. Bagaimana korupsi, larangan korupsi yang ini tidak kemudian menimbulkan institusi baru. Dulu KPK nggak ada tuh di Indonesia, tidak ada lembaga yang namanya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan adanya aturan mengenai korupsi tadi, undang-undang korupsi, dibuat lembaganya. Kemudian ini juga mempengaruhi masyarakat, bagaimana gratifikasi yang dulu itu dianggap biasa, dengan adanya undang-undang ini kan jadi nggak biasa gitu. Mungkin kalau dulu orang ketika undangan gitu, pejabat-pejabat gitu kan, menerima sumbangan di atas 1 juta itu nggak apa-apa, tapi dengan aturan yang baru, undang-undang korupsi tadi, nggak boleh ketika menerima, punya hajatan gitu, salah satu pejabat punya hajatan menerima sumbangan di atas 1 juta, dia wajib melaporkan ke KPK. Artinya ada perubahan-perubahan sosial juga yang dibuat oleh hukum tadi. Maka ya memang tidak hanya sebagai alat legitimasi kekuasaan, tapi juga sebagai perekayasa sosial. Oke, menarik sekali Ibu ketika kita membahas terkait dengan Undang-Undang KPK, bahwa Undang-Undang KPK tentunya hadir karena adanya undang-undang terkait dengan korupsi itu sendiri, sehingga membutuhkan sebuah lembaga berupa Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, baik Ibu, kita tahu bahwa di Indonesia banyak sekali permasalahan-permasalahan hukum yang ada, yang sekiranya dalam penyelesaiannya itu membutuhkan sebuah filsafat hukum untuk menjawab. Nah, mungkin kita ambil tadi contohnya seperti Undang-Undang KPK, atau mungkin bisa Undang-Undang Cipta Kerja nih Bu. Nah, kira-kira menurut Ibu Rika bagaimana filsafat hukum itu mampu untuk membaca dan menjawab situasi tersebut? Wah, pertanyaan berat ini. Karena Undang-Undang Cipta Kerja ini menjadi tantangan tersendiri ya untuk diberlakukan di Indonesia, karena di satu sisi kita membutuhkan satu peraturan yang lebih ringkas gitu. Karena aturan-aturan terkait beberapa hal ini tersebar di banyak undang-undang, sehingga kadang tumpang tindih kan, seperti itu ya. Nah, ini kita butuh satu aturan yang itu lebih kompak, bahasa saya lebih kompak, lebih jelas. Tapi di sisi lain mungkin kalau ada yang melihat substansi dari Undang-Undang Cipta Kerja itu, dianggap beberapa pasal-pasalnya itu tidak berpihak kepada buruh misalnya, atau lebih menguntungkan kepada investor. Nah, di sini tentunya kita lihat nanti sebenarnya tujuan hukum itu sendiri apa. Nah, untuk menganalisis itu ya, untuk menganalisis terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja tadi, mungkin yang perlu dilakukan oleh masyarakat adalah bersikap kritis terhadap undang-undang tersebut. Ya memang sementara ini itu disebutkan kalau Undang-Undang Cipta Kerja lebih dekat kepada melegitimasi segelintir orang kan gitu ya. Tapi ini perlu kita kaji lagi. Saya tidak membahas detail ya mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, tapi yang perlu di-highlight di sini adalah kita nanti perlu melihat lagi sebenarnya tujuan ataupun hakikat dari Undang-Undang Cipta Kerja itu apa. Oke, baik Ibu. Oke Ibu, mungkin kita langsung saja ya Ibu ya, bahwasannya filsafat hukum itu bisa diartikan dari berbagai perspektif. Mungkin salah satunya adalah teori hukum yang dikemukakan oleh Profesor Sachipto Raharjo.
hukum progresif, yaitu hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Nah, kira-kira Ibu dengan hukum progresif tersebut, apakah bisa mewakili filsafat hukum yang ada di Indonesia saat ini? Ya, ini menarik. Jadi tadi mungkin saya sempat menyampaikan kecenderungan kita kepada positivisme hukum. Tapi pendapat dari Sachipto Raharjo ini juga menarik sekali, dan ini memang seharusnya gitu ya. Seharusnya hukum itu ya untuk manusia. Jadi dan harus bisa mengikuti perkembangan dan dinamika yang ada di masyarakat. Karena seringkali ada, mungkin pernah teman-teman kawan-kawan podcast Eva sering dengar hukum itu tertatih-tatih Mengikuti perkembangan zaman, mengikuti dinamika yang ada di masyarakat. Jadi hukumnya masih di mana, tapi masyarakatnya sudah sampai di mana. Ini contoh sekarang lah gitu kan, dengan teknologi sekarang. AI ya Bu ya. AI, kemudian yang mobil tanpa pengemudi, ya. Benar sekali. Elon Musk. Itu kan juga, ini aturannya nanti ketika ada pelanggaran, sebenarnya yang salah siapa? Iya. Apakah pemilik mobilnya kalau itu sudah dibeli gitu ya, ataukah pabriknya, atau siapa? Karena nggak ada pengemudinya. Kalau sekarang ada truk tabrakan dengan bis misalnya, kan ini tinggal dilihat berarti kesalahan pengemudinya. Tapi kalau dengan kasus ini itu bagaimana, dan belum ada di aturan kita. Jadi saya sepakat dengan ya, hukum itu harus progresif. Progres berarti harus mengikuti dinamika yang ada di masyarakat, harus sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Jadi ini kita perlu berbangga, saya rasa kita perlu berbangga. Ada salah satu scholar kita gitu, ahli kita yang itu mengungkapkan dengan ciri khas keindonesiaan. Jadi Sachipto Raharjo saya rasa melihat hukum ini ya dengan fenomena yang ada di masyarakat Indonesia. Wah, berarti aliran dari Profesor Sachipto Raharjo ini bisa mengembangkan dari filsafat hukum itu sendiri ya, Bu ya. Ini mungkin nanti juga kaitannya dengan salah satu aliran yang melihat hukum ini harus sejalan dengan yang ada di masyarakat, living law, generally. Mungkin nanti teman-teman melihat lebih detail lagi ya. Jadi hukum ini juga harus sesuai dengan yang ada di masyarakat gitu. Jadi jangan tidak sesuai dengan yang ada di masyarakat. Seringkali hukumnya apa, tapi kebiasaan masyarakatnya apa. Jadi bagaimana sih mensinkronkan antara kedua hal ini. Ini mungkin juga pada waktu di semester-semester awal, teman-teman mahasiswa, kawan-kawan podcast FHUB ada yang dasolen dan dasing tidak sesuai. Sehingga hukum harusnya menjadi jembatan antara yang dasolen dan dasing tadi. Jadi harus bisa menjawab antara yang seharusnya cita-cita kita bersama, idealnya seperti apa, tapi faktanya seperti apa. Ini kan gapnya luas ya, gapnya sangat jauh, sehingga hukum ini yang kemudian harus menjembatani antara kedua hal tadi. Oke, menarik sekali Ibu. Baik, Sobat setia podcast FHUB, dari Ibu Rika, kira-kira apakah punya harapan untuk Sobat setia podcast FHUB agar masyarakat, terutama mahasiswa Fakultas Hukum, itu tidak hanya sebagai penghafal pasal saja, tetapi mampu untuk membentuk jiwa berpikir kritis melalui filsafat hukum. Kira-kira Bu Rika ada harapan nggak nih untuk Sobat setia podcast FHUB? Iya. Itu ya pasti saya punya harapan, makanya kemudian mau jadi podcast ya. Jadi seringkali kalau kita tidak mempelajari filsafat hukum, hukum itu hanya dihafal saja gitu ya, hanya dihafal. Tadi saya bilang kita ngambil salah satu pendapat dari satu ahli bahwa hukum itu adalah suatu sistem yang tertulis bla 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 sampai kemudian ada sanksinya. Tapi dengan filsafat hukum ini, harapan saya semua mahasiswa itu bisa berpikir secara kritis. Kita melihat sebenarnya apakah hukum ini sudah memenuhi rasa keadilan, apakah hukum ini sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Dan kemudian kita bisa mengkritisi misalnya salah satu aturan, apakah aturan ini memang layak untuk diterapkan. Atau nanti misalnya kawan Eva ada yang menjadi hakim, ketika memberi putusan, ini sering dijadikan contoh kasusnya Nenek Minah yang mengambil beberapa
kokoh gitu ya. Nah ini tentunya melihat hukum ini seharusnya kemana sih gitu. Hakim, mungkin teman-teman pernah lihat ya yang videonya itu. Benar. Hakim ketika memutus perkara tersebut itu sambil nangis gitu, karena nggak bisa memberi putusan bebas. Aturan tertulis kita menyatakan barang siapa mengambil milik orang lain dan selanjutnya itu wajib dikenakan hukuman. Maka dikenakan hukuman, tapi ada rasa keadilan yang kemudian diterapkan oleh hakim dengan tahanan kota misalnya gitu kan. Jadi ada nanti ketika menjadi aparat penegak hukum, mahasiswa harapan saya bisa merefleksikan, mengkritisi, kemudian berpikirnya itu secara komprehensif, melihat sesuatu itu tidak parsial gitu ya, tidak parsial. Karena kalau melihat parsial kita nggak bisa melihat secara keseluruhan. Jadi filsafat hukum ini mengajak kita melihat sesuatu itu benar-benar komprehensif, melihatnya dari utuh gitu. Jadi tidak fragmented. Karena fragmented kita melihat ya ini gitu, tapi kalau kita melihat secara keseluruhan kita akan terhindar juga dari sikap yang benar adalah ini, saya yang paling benar. Karena salah satu dari filsafat hukum itu kalau berbicara kebenaran itu kan kadang berbeda-beda gitu ya, antara satu subjek dengan subjek lainnya. Sehingga yang paling mendekati kebenaran itu yang mana? Itu yang dipilih ya Bu ya? Betul, yang paling mendekati kebenaran itu yang mana? Oke, baik. Terima kasih Ibu Rika Kurniati sudah bersedia ya Bu ya hadir di podcast FHUB, berbagi bersama sobat setiap podcast FHUB. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini kita akhiri topik pembahasan kita mengenai filsafat hukum. Semoga bermanfaat bagi kawan FH semuanya, dan jangan lupa untuk selalu stay tune di next episode dari podcast FHUB itu sendiri. Saya Dwi Fitri Rahmadani Panggabean, host podcast FHUB, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.